Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman di seluruh Nusantara, teman-teman dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan tetap dalam naungan atau dalam keimanan, ya. Tetap dalam keimanan, keislaman dan keihsanan yang merupakan tiga hal yang tidak boleh dipisahkan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Teman-teman di seluruh Nusantara, Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah memprediksi, ya, bahwa akan ada kelompok yang mengaku keturunan dari baginda Rasulullah SAW, dan Nabi mengancam bahwa mereka tidak akan mendengar bau surga. Jangankan masuk surga, baunya saja tidak bisa mendengarkan. Nah, sesungguhnya ya boleh-boleh sajalah, ya, kita atau siapa saja, ya, boleh-boleh saja mengaku dirinya merupakan keturunan Rasulullah, ya, selama menurut Rasulullah itu selama bisa membuktikan, ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan contoh, ya. Al-bayyinah itu pembuktian harus membuktikan alal mudda'i. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Jadi pembuktian itu wajib dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Teman-teman di seluruh Nusantara, sesungguhnya ya RA waktu itu Rabithah Alawiyah sudah menjawab, ya, sebanyak 500 sekitar 560 halaman. Namun setelah diteliti oleh Kiai Nur Ihya, ya, ternyata katanya ada 300 lebih kesalahan. Kok bisa demikian? Padahal menurut saya kalau sudah dicetak, sudah diedarkan, itu kan harus ditashih dulu, ya. Kok masih ada kesalahan-kesalahan? Itulah sesuatu yang tidak diinginkan sesungguhnya. Tapi kalau sudah kadung beredar, ya cukup saja menurut saya itu meralat, ya, atau buku itu dicetak kembali dengan hasil yang sudah ditashih, ya, diralat demikian. Sesungguhnya untuk menjawab tesis keempat itu tidak sampai 500, ya. 500 halaman enggak usah sesungguhnya. 5 halaman saja bisa, ya, 5 halaman saja bisa. Nah, yang 5 halaman itu pertama, ya, yang pertama, ya, yang 5 halaman itu yaitu berisi tentang kitab-kitab yang menjelaskan bahwa Ubaidillah adalah betul anak dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya. Itu yang pertama. Jadi 1 lembar cukup itu sudah. Kemudian dikarang, ya, ditulis tahun berapa, ya, kitab nasab itu yang menjelaskan bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa. Kemudian halaman kedua menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman, ke Husaisah Yaman. Jadi harus ada manuskrip satu saja sudah cukup. Jadi satu halaman awal. Halaman yang kedua itu berisi tentang Sayyid Ahmad, ya, Al-Muhajir, manuskripnya ada apa tidak, bahwa beliau pernah hijrah ke Yaman, ya.
Karena menurut penelitian GIMAT, dia tidak pernah kemana-mana. Kemudian halaman ketiga itu berisi tentang fakta-fakta ya, atau fakta-fakta atau filologi ya. Entah itu yang berhubungan dengan fakta-fakta sejarah ya, fakta-fakta sejarah. Yang dimaksud filologi di sini adalah yang berhubungan dengan bukti-bukti seperti batu nisan ya. Apakah yang di Yaman itu asli atau yang di Irak yang asli? Cukup membuktikan itu. Kemudian yang keempat itu berhubungan dengan para habaib yang telah tes DNA. Karena menurut kabarnya sekitar hampir 200 habaib sudah tes DNA, ternyata haplogrupnya G seperti itu, bukan C. Nah kemudian Ba'alawi harus bisa membuktikan, ditulis fakta-fakta itu dalam lembaran yang keempat itu. Nah yang kelima tentang framing ya, di framing yang sudah di framing atau dakwah yang sesat, yang dianggap sesat, seperti Mi'raj 70 kali, kemudian menghidupkan orang mati, kemudian bisa mendatangkan rantai emas, bisa mendatangkan bisa berak menjadi emas itu ya. Kemudian dongeng-dongeng lah itu diluruskan kembali. Silakan tulis dengan dasar-dasarnya ya, tulis dengan hadis-hadisnya kalau perlu, atau juga tulis dengan ayat-ayatnya kalau perlu. Jadi saya kira 5 halaman itu sudah cukup untuk membatalkan atau menepis atau menjatuhkan tesis GIMAT. Enggak usah banyak-banyak ya, enggak usah banyak-banyak. Atau kalau memang mau ditambah misalnya menjadi 6 lembar, yang terakhir itu adalah halaman yang terakhir itu isbat ya, isbat dari para ulama ahli nasab internasional bahwa Ba'alawi itu memang zurriyah dari Rasulullah ya, zurriyah dari Rasulullah. Jadi 6 lembar itu sudah cukup untuk menjawab tesis Imaduddin Utsman Al-Bantani. Iya. Jadi artinya para sayyid dan para syarih, kemudian ahli nasab dari Naqabatul Ashraf mengisbat bahwa Ba'alawi itu memang satu rumpun, memang satu keturunan. Itu yang dibutuhkan. Kalau sudah mereka meyakini, mengisbat, menetapkan bahwa Ba'alawi, maka wajib bagi kita untuk mencintai Ba'alawi. Saya pun akan menghapus seluruh video yang saya buat yang hampir hampir lebih 70 video akan saya hapus kalau bisa membuktikan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, pembuktian itu hanya bagi orang yang mengaku cucu Rasulullah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.